Makanya kata Rasulullah, misalnya dari 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dari dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kita dikuasai orang lain, bahasanya itu diperbudak oleh orang lain, itu karena nyaman. Siapa? Siap bos, itu karena nyaman kita. Sudah dikuasai oleh orang lain. Orang itu biasanya dia bisa dikendalikan, bisa diatur kalau termakan budi, atau terhutang, atau makan gaji dan sebagainya, atasan dan bawahan, dikuasai, dikendalikan oleh orang lain. Lalu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tidak berani mengatakan yang benar. Asal istilah itu ada namanya asal bos senang. Ya kalau sudah orang dibawa kuasa orang lain kan, gimana? Siapa? Bagus pak, padahal salah. Karena untuk menyenangkan bosnya tadi itu. Karena dengan itu dapat uang dia. Yang penting bapak senang. Yang penting bos senang. Nah di negeri kita ini banyak orang kayak itu. Siap terus. Gimana? Siapa? Bagus pak. Padahal keliru. Iya. Iya kalau kan. Bagaimana kita Indonesia ini? Sudah merdeka belum? Sudah merdeka tahun 1945 secara apa? Konstitusi katanya sudah merdeka. Tapi faktanya kita merdeka belum? Tidak merdeka. Utang kita banyak-banyak. Lalu apa kata orang yang mau utang ya? Buatkan nih, mau takutan kita utang banyak benar sudah. Dikuasai kita. Karena kita punya, maka dia berkaitan tuh. Kalau sudah orang punya hutang banyak, dia biasanya dibawa kendali orang lain. Doa berurutan gitu kan. Wa a'udzubika minal ghubatid daini wa qahrir rijal. Kita minta terhindar dari pengaruh hutang dan terhindar dari penguasaan orang lain. Orang kalau sudah berhutang, itu biasanya dia dibawa kendali, dibawa kuasa. Indonesia terlilit banyak hutang, maka pasti dikuasai oleh orang yang menghutangi. Nah, kuasai bubuhannya. Habis ambil jual tanah semua, banyak utang, kasih tanah. Utang sudah kebanyakan sudah. Akhirnya kita walaupun sepertinya merdeka tapi tidak merdeka. Bayangkan negeri kita ini. Yang kita dengar tuh yang menguasai Indonesia ini hanya segelintir orang aja. Negeri kita ini tidak sampai berapa persen, 10% apa katanya. Yang menguasai kekayaan Indonesia ini hanya dikuasai oleh orang 10% aja. 10%. Dan itu semua adalah orang-orang itulah yang naga-naga tadi kan. Naga-naga itu yang menguasai. Orang bilang begitu. Baru dikuasainya semua. Kita sudah seperti menjadi budak di negeri sendiri. Semua dikuasai. Coba lihat di tempat kita aja nih. Di mana-mana siapa tuh bos-bosnya? Yang punya hotel siapa? Yang punya mall-mall siapa? Yang punya kebun sawit? Yang punya batu bara? Yang punya minyak siapa? Penguasanya semua. Oh, semuanya orang-orang asing dan asing gitu nih. Menguasai. Tanah dijual. Misalnya Anda Kaltim nak jadi ibu kota, habis dia beli bubuhan tanahnya. Bumi kita nasa jadi duit aja juga orang kita nih. Yang penting jadi duit jualnya. Wah, mahal jual. Nah, ini orang-orang yang di bawah kendali kuasa orang lain dan menjadi orang yang diperbudak itu tidak nyaman. Maka kita paling bahagia kalau jadi orang yang merdeka. Ini doa supaya kita jadi orang yang merdeka. Mau kemana bebas, tidak ada yang mengatur kita, tidak ada yang enak kalau jadi orang yang merdeka itu. Makanya merdeka itu mahal harganya. Mahal harga kemerdekaan. Dulu kita mau merdeka mati-matian kan, banyak yang berkorban karena memang kemerdekaan mahal harganya. Nah sekarang gimana kita? Sudah lepas dari belenggu penjajah, tapi belum merdeka yang sesungguhnya. Kenapa? Ekonomi kita masih dikuasai, negara kita masih dikuasai. Segelintir orang aja yang menguasai, mengendalikan Indonesia. Padahal negeri kita ini negeri yang makmur, tapi coba lihat keadaan rakyatnya. Sekarang orang miskin bertambah banyak. Corona ini sudah meningkat 26 juta, naik orang miskin katanya. Berapa persen tuh naik, meningkat kemiskinan. Mana-mana sudah. Yang kaya tambah kejar lagu tuh, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Ada lagu Roma Irama soal, yang kaya tambah kaya aja, yang miskin makin miskin. Karena memang kita dikendalikan, tidak mampu jadi orang yang merdeka. Maka di Quran mengatakan fakku raqabah, lepaskan diri dari perbudakan. Oh, itu kan. Fakku raqabah, lepaskan diri dari perbudakan. Karena kita kalau diperbudak itu tidak enak. Nah, sekarang diperbudak, mungkin perbudakan kada ada lagi. Sudah hilang masa perbudakan kan? Dulu orang manusia dijual, dibeli gitu, jual beli manusia perbudakan. Tapi sekarang mungkin bentuk perbudakannya lain lagi. Ada orang-orang yang diperbudak oleh harta, diperbudak juga. Ada orang-orang yang diperbudak oleh pekerjaannya.
Begitu bangun guring langsung gawinnya yang diingat. Diperbudak oleh kerjaannya. Tidak mampu lagi jadi orang yang merdeka. Orang beriman merdeka. Pagi-pagi datang ke masjid. Dia tuh merdeka tuh. Jam-jam 9 sholat duha. Enak merdeka. Merdeka. Maka paling nyaman itu adalah kemandirian. Makanya kata Rasulullah, misalnya dari 10 pintu rezeki, 9-nya adalah dari dagang. 10 pintu rezeki, 9-nya dagang. Satunya lah bagi-bagi semua. Yang PNS, yang tentara, yang polisi. Di sini satu dibagi-bagi rame-rame. 9 itu dagang. Kenapa begitu? Dagang itu paling merdeka. Kayak Pak Haji Mastur itu merdeka. Anak bangunnya berapa kah? Bukanya berapa kah? Anak tutupnya berapa kah? Merdeka kan? Coba kalau kita pegawai, karena kalau merdeka kita jam sekian masuk. Kalau ada tepat waktu, ada potong gaji apa segala macam. Apa surat teguran, terlambat nih tegur. Karena merdeka kita. Sulit kita. Tapi kalau orang berdagang bebas merdeka. Paling bagus itu. 9 pintu usaha ada di dagang. Tapi bukan salah jadi PNS. Boleh aja jadi PNS. Jadi kita bisa jadi orang merdeka. Walaupun kerja PNS tetap jadi orang merdeka. Walaupun jadi polisi, tentara, bisa jadi orang merdeka. Kalau punya iman. Kalau anda punya iman itu tadi tuh. Siap. Siap terus. Siap dan. Pak disuruh apa namanya? Meras orang, siap juga. Peras orang, siap. Suruh nipu, siap terus pokoknya. Itu ada kan? Hukum kita begitu kan. Sudah, itu jangan banyak tuntut 2 tahun aja. Siap, 2 tahun tuntut. Orang mencuri ayam 7 tahun. Orang kedua bunuh orang 2 tahun. Siap terus. Tidak merdeka. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang merdeka dalam kehidupan kita nih. Yang namanya orang merdeka itu dirinya hanya tunduk patuh kepada Allah. Itu kemerdekaan. Siapa yang menyiapkan dirinya untuk diatur oleh Allah, dia akan jadi orang yang merdeka. Tapi orang yang tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau ikut aturan Allah, dia pasti jadi budak dari dunia ini. Diperbudak oleh bosnya, pekerjaannya, hartanya dan sebagainya. Oleh karena itu, jadilah kita ini hamba-hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba Allah, kita merdeka. Tapi kalau kita tidak mau menjadi hamba Allah, kita akan dihamba oleh yang lainnya. Na'udzubillah. Hilang kemerdekaan kita. Minta kepada Allah supaya bisa jadi orang yang merdeka. Ini doa untuk terhindar dari 8 persoalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari 8 persoalan dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.